sedikit, Iya. gitu ya. Mengapa Grace yang melakukan itu, bukan yang lain? Ya mungkin karena waktu itu kan paling enggak dari Sudah antara dikenal, yang lain karena saya sebagai yang udah reporter, dikenal sudah karena di TV ya, selalu. saya juga kan kebetulan penugasannya juga pernah di Kabar Pasar. Jadi Kabar Pasar itu kan market ya, review. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang atau CEO C-level itu kita ketemu dan paling nggak ada ngerti-ngerti dikit lah, Prof. Ya, Daripada nggak ngerti sama sekali nggak nyambung nanti kan gitu. Jadi Ya. kebetulan banget nih kan orang suka nanya ya, PSI itu fundingnya dari mana? Kebetulan Ya. banget, Prof ngomong saya baru ingat. Ada 9 naga katanya. Ternyata kita ini 9 naganya pernah ini nih. ketemu Ya. di saat saya lagi salah satunya dalam melakukan ketuk pintu untuk Ya, fundraising. betul. Jadi Prof nih saksi hidup bahwa kita nih memang keliling, ya kita nggak tahu ya Prof, namanya Ya. juga kerelaan orang ya. Ya. Dan nggak bisa matok kan. Ya, betul. Jadi ya serelanya Apalagi orang belum lah. dikenal, belum dikenal, belum ada wujud barangnya. belum ada barangnya. Ibarat kita mau Betul. jual produk, kita pasarkan, mana barangnya? Kita belum pernah lihat. Iya, ibarat produk mungkin kalau jual rumah cuma ada marketnya ya Prof ya. Ya. Ya kurang lebih kayak gitu yang Prof saksikan ketika Ya. kita nggak sengaja ketemuan di salah Seberapa satu. susah ngumpulin dana pada saat itu? Susah, Prof. Susah. Susah. Saya kenyang dengan fundraising, artinya pernah ngalamin yang minus, pernah Prof, fundraising tapi minus gitu ya. Karena event yang kita buat dengan yang uang yang diterima lebih banyak yang uang yang dikeluarin buat event, makan dan sebagainya gitu ya. Lama-lama tahu juga karakter-karakter orang di wilayah di daerah tertentu, mana yang lebih mau berdonasi untuk kepentingan politik, mana yang nggak menstereotipkan orang sih, tapi memang di tempat-tempat tertentu itu bisa agak mirip gitu ya orang-orangnya. Tapi juga ada yang menarik, tolong dijelaskan. Katanya PSI ini ada sesuatu yang mengerikan. Oh ya? Pengambilan keputusan hanya diputuskan oleh satu orang, yaitu Ketua Dewan Pembina. Jadi Ketua Dewan Pembina mempunyai hak untuk menetapkan orang, menentukan siapa ketua dan sebagainya. Seberapa benar itu? Nah, ini mekanisme yang kami buat. Jadi memang di PSI itu, Prof, ada yang namanya Dewan Pembina. Ya. Di mana Dewan Pembina ini isinya orang-orang yang telah berjasa pada partai. 9 orang itu termasuk di situ? 9 orang, enggak semuanya. Enggak gitu. semua. Dan Dewan Pembina ini tujuannya adalah menjaga agar kita bisa terus regenerasi, tetapi memastikan agar siapapun nanti yang memimpin, menjadi ketua umum, itu tetap pada jalur perjuangan partai yang kita set di awal. Berapa lama menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina? Kalau Dewan Pembina, jika untuk pendiri ya, itu sifatnya permanen. Permanen, namanya pendiri. Nah, pendiri, karena pendiri kan. Dicatat dalam dicatat, akte. Betul, dicatat semuanya, dalam akte. Kemudian nanti kalau yang akan masuk kemudian setelah pendiri itu adalah ketua umum dan sekjen yang sudah purna tugas atau orang-orang yang dinilai berjasa pada partai, itu yang akan mengisi pertambahan di Dewan Pembina. PSI ini ada tokoh besarnya, yaitu yang menentukannya itu adalah Jeffrey Giovanni. Dalam pikiran awam nih saya tanya, kayak apa sih Anda pikirkannya? Saya pikirkan pasti dia bandarnya, pasti dia adalah kontributor terbesar, dia pemegang saham mayoritas katanya. Kalau perusahaan ya cara berpikir logikanya, itu tidak benar begitu. Saya nggak melihat Bang Jeffrey dalam interaksi saya, Prof, selama hampir 10 tahun di PSI. Dia tidak memposisikan dirinya seperti itu. Bahkan kalau Bang Jeffrey itu justru menghindari publikasi, dia nggak mau tampil. Dia tidak tampil. Dia justru nggak belakangan mau. Grace yang selalu muncul, bukan ketua umum juga. Iya, dia nggak mau ngambil posisi jabatan apapun. Jadi kalau orang yang punya vested interest kan bisa kelihatan ya, Prof, saya pikir ya. Sampai saat ini Grace tidak melihat ke situ. Kalau untuk melindungi, kalau dia punya kepentingan, Prof, ya paling real taruh anaknya dong. Ya. Tapi kan hal itu tidak terjadi. Baik. Malah beliau terus mengakomodir anak-anak yang baru untuk mengisi Dewan Pembina gitu kan. Grace, kemudian sampai pada pengambilan keputusan, pada saat Giring bilang saya saatnya akan mengembalikan kepada pemiliknya, curhatnya. Kita sempat tanya, pemiliknya siapa? Ya pemiliknya masyarakat, dia katakan seperti itu. Oke, baik, kalau begitu sekarang ke depan bagaimana? Ya tentu harus, saya ini udah tua katanya, walaupun umurnya belum 40 ya, baru sekitar 40 awal ya. Nah, tapi 40 kok kayaknya udah tua, dia bilang begitu. Sampai kemudian Anda mendapatkan Kaisang. Ya, tapi banyak pergunjingan mengatakan, loh kok mengangkat ketua umum partai tidak pakai rakernas, tapi pakai namanya kopi darat ya, Kopdarnas. Terus terang,
saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau anak muda, kan banyak juga anak muda yang cerdas-cerdas dan hebat-hebat di PSI. Tapi mengapa mengambil anaknya presiden? Ini pertanyaan juga dari publik. Ini menunjukkan kata mereka, kata netizen, ini menunjukkan ada sesuatu di PSI bahwa pengambilan keputusannya tertutup dan cepat sekali, internal. Itu bagaimana menjelaskannya? Nah, di PSI ini Prof, memang usia 40. Itu dianggapnya udah tua nih, sedih juga Prof. Saya sekarang dipanggil sama Kaesang tante. Ya, tapi menarik Grace, ketika kalian mendukung capresnya yang paling tua, itu juga muncul meme di masyarakat. Katanya partainya anak muda, tapi capresnya yang paling tua. Kalau ini muncul capres, meme ya, saya baca. Belum Prof, Oh, belum. kami masih netral. Masih netral. Sarannya Pak Jokowi waktu kami ngobrol sama beliau awal September, Pak Jokowi bilang situasi kita masih cair sekali. Jadi kita lihat dulu amati. Sekarang cawapres aja pada saat video ini kita buat Prof. Cawapres kan belum ketahuan, ya nggak Prof? Dan cawapres itu kan juga faktor yang menentukan ya. Bisa akan berlanjut, seperti apa. bisa tidak berlanjut. Karena belum didaftar ya. Belum daftar. Secara resmi ya. Bahkan yang kemarin ini sudah deklarasi capres cawapres, kalau belum akad di KPU bisa jadi berubah lagi tuh Prof, last minute kan. Bisa jadi yang capres menjadi wapres begitu ya. Iya, atau cawapresnya nanti pindah lagi kemana kita nggak tahu Prof. Jadi koalisinya masih bisa berubah. Masih bisa berubah. Ini menarik. Data polling yang dilakukan oleh teman-teman ini memang agak lucu kali ini. Tapi kalau saya amati Grace, polling ini tidak hanya dibentuk untuk mendapatkan fakta, tetapi juga untuk membentuk fakta, membentuk opini. Dan biasanya nanti setelah saya bicara dengan para ahli statistik, biasanya nih trennya para pembuat polling itu baru kelihatan yang benernya menjelang akhir katanya. Kalau di awal-awal tuh masih banyak unsur pembentukan opini katanya ya. Nah, karena ada beberapa lembaga yang kelihatannya angkanya berbeda, berkebalikan. Jadi mungkin mereka masih mencoba membentuk opini dalam pikiran saya. Dan kemudian nanti menjelang akhir baru kemudian ketemu angka yang sama-sama mereka sepakat. Kelihatan. Sebagai mantan CEO lembaga survei, Prof, memang akhirnya yang kita harus pegang adalah kredibilitas atau track record dari lembaga survei ya. Banyak kan, apalagi menjelang pemilu, pilkada itu biasanya banyak muncul lembaga-lembaga baru yang nggak punya track record dan akhirnya main-main di tempat yang Prof bilang. Melihat gitu kan. proyek di situ. Ya, karena kesempatan untuk mencari uang misalnya. Dan pertanyaan itu juga penting ya Prof. Pertanyaan bagaimana memformulasikan pertanyaan yang akan disampaikan kepada responden itu mempengaruhi orang untuk memberikan jawaban gitu kan. Apalagi pertanyaannya kan biasanya banyak tuh Prof ya kan. Gitu. Jadi makanya tergantung kredibilitas dari lembaga itu sangat penting. Baik. Gitu kan. Grace, sebelum kita lanjutkan, kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu ya. Ini kopinya karena enak ini adalah di sini. coffee shop ya. Ya. Selamat pagi Mbak Grace. Pagi. Mau pesan kopi apa? Saya rekomendasinya aja deh yang paling enak. Oh, black coffee kali ya. Oke, ikut. Oke. Ya, saya kopi hitam. Grace kopi hitam ya. Saya ikut rekomendasinya aja yang paling enaknya. Ini kopi apakah dari sini juga, Prof? Anak-anak muda ini mereka menjadi barista dan mereka meracik sendiri sampai mereka menemukan tentu sebagian orang-orang yang sudah berpengalaman di beberapa kafe yang lain, terus kemudian mereka belajar sampai kemudian mereka ketemu formulanya di sini. Dan kopi Indonesia asli. Dari beberapa daerah. Oke. Baik, mungkin juga baristanya ini anak muda. Iya, kebetulan suara anak muda lagi rame-rame nih Mas Ya. Kaisang, Mbak. Saya penasaran. Cerdas ya, ngambil orang yang sudah